Ada hal yang terpenting dan terkeren di tubuh kita, yaitu kemampuannya buat menjaga keseimbangan tubuh atau biasa disebut homeostatis, dan mengatur semua sistem tubuh biar tetap stabil. Gak peduli apa aja yang kita makan dan minum setiap harinya, di mana kita berada, baik di tempat dingin atau di tempat panas, terus apa aja yang kita lakukan. Tubuh kita tetap mampu menjaga kestabilannya melalui kerjasama berbagai sistem organ. Nah, sistem organ yang jadi bintang nih di dalam tubuh kita yang menjaga homeostatis yaitu adalah sistem ekskresi. Ya, contohnya tubuh kita tuh butuh air kan teman-teman. Nah, tapi coba deh kita bayangin kalau kita pagi minum susu, siang minum kopi, dan malamnya juga minum kopi, dan itu disimpan di dalam tubuh kita berlama-lama. Bisa kacau nih tubuh kita teman-teman. Nah, disinilah tugas sistem ekskresi kita, yang mana sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ekskresi diperlukan tubuh supaya zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh kita, karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekskresi berfungsi untuk memelihara keseimbangan dalam tubuh makhluk hidup. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi, yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kacang, dan ukurannya sebesar kepalan tangan kita, teman-teman. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah yang tadi. Dari proses ini akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula, ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu teman-teman? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman, tubulus contortus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan juga ductus collectivus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan dalam urin. Nah, hasil augmentasi inilah urin yang sebenarnya. Urin akan dikumpulkan di pelvis ginjal dan urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh. Urin berwarna kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula dan juga protein. Kulit adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lapisan eksternal dan lapisan internal. Kulit berfungsi untuk menjaga dan memelihara. Kulit terdiri atas lapisan epidermis dan dermis beserta organ aksesorisnya yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, saraf, dan kelenjar keringat dan minyak. Yang pertama itu lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami kristalisasi atau pendewasaan. Lapisan epidermis ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu stratum corneum, yang dimana stratum corneum adalah lapisan terluar yang tersusun atas sel-sel mati dan dapat mengelupas setiap saat. Yang kedua itu stratum granulosum, yang dimana stratum granulosum ini adalah lapisan yang berada tepat di bawah lapisan tanduk. Lapisan ini merupakan lapisan yang hidup dan mendapatkan makanan dari darah melalui pembuluh-pembuluh kapiler yang berada di bawahnya. Yang ketiga itu stratum spinosum, yang dimana stratum spinosum ini adalah lapisan yang berperan dalam mempertahankan kelenturan dan kekuatan kulit. Yang keempat ini stratum basaleh, yaitu berisi sel-sel yang terus-menerus membelah dan membentuk sel-sel baru. Lapisan ini senantiasa membentuk kulit yang baru sehingga kulit kita berganti secara periodik. Kedua itu adalah lapisan dermis atau kulit jangat. Kulit jangat kaya akan serabut dan pembuluh darah. Pembuluh darah di kulit jangat ini sangatlah luas sehingga dapat menampung
menampung sekitar 5% dari jumlah darah keseluruhan di dalam tubuh. Kulit jangat tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan jaringan ikat elastis. Pada kulit jangat terdapat kelenjar keringat, saraf indera, kantung rambut, kelenjar minyak, dan pembuluh darah. Yang ketiga itu lapisan hipodermis atau subkutan. Lapisan hipodermis terletak di bawah lapisan dermis. Lapisan hipodermis bukan bagian dari kulit, namun kumpulan dari jaringan ikat yang berfungsi untuk meletakkan kulit pada otot. Fungsi dari kulit ialah mencegah terjadinya kehilangan cairan dalam tubuh yang esensial. Yang kedua itu melindungi dari masuknya zat-zat kimia beracun dari lingkungan dan mikroorganisme. Yang ketiga itu fungsi-fungsi imunologis. Yang keempat itu melindungi dari kerusakan akibat dari radiasi ultraviolet. Dan yang kelima itu mengatur suhu tubuh. Keenam itu sebagai sintesis vitamin D. Yang ketujuh itu berperan penting dalam daya tarik seksual dan interaksi sosial. Paru-paru merupakan salah satu organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Meskipun fungsi utama paru-paru adalah sebagai organ pernapasan. Dalam konteks ekskresi, paru-paru bertanggung jawab untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air yang merupakan produk sisa metabolisme tubuh. Proses ini terjadi saat darah yang mengandung karbon dioksida mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah ke dalam alveolus untuk selanjutnya dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Dalam proses ekskresi melalui paru-paru, pertukaran gas terjadi di alveolus yang jumlahnya sekitar 300 juta buah. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh jaringan kapiler darah yang juga berdinding tipis, sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas dengan mudah. Di tengah gambar, kita melihat trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran utama yang menghubungkan hidung dan mulut dengan paru-paru. Setelah masuk ke rongga dada, trakea bercabang menjadi dua saluran utama, yang disebut bronkus utama. Di sebelah kanan terdapat bronkus utama kanan, atau right main stem bronchus, dan di sebelah kiri terdapat bronkus utama kiri, atau left main stem bronchus. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih lebar dibandingkan bronkus kiri. Hal ini membuatnya menjadi lebih rentan terhadap aspirasi benda asing. Bronkus utama kemudian bercabang menjadi bronkus sekunder yang lebih kecil, dilabeli sebagai bronchi. Bronkus sekunder ini kemudian bercabang lagi menjadi saluran yang lebih kecil yang disebut bronchiolus. Paru-paru sendiri terbagi menjadi lobus atau bagian. Paru-paru kanan di sebelah kiri pada gambar memiliki 3 lobus yang diberi label right lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus yang diberi label left lobus. Paru-paru kiri memiliki ruang yang lebih kecil karena harus berbagi ruang dengan jantung di rongga dada. Bagian luar paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Di antara pleura yang melapisi paru-paru dan pleura yang melapisi dinding dada, terdapat cairan pleura atau pleura fluid yang berfungsi sebagai pelumas dan mengurangi gesekan saat paru-paru mengembang dan mengempis selama bernapas. Di bagian bawah terdapat diafragma. Otot terbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Diafragma berperan penting dalam proses pernapasan karena kontraksi dan relaksasinya membantu mengembangkan dan mengempiskan paru-paru. Yang terakhir di bagian bawah gambar, terdapat lingkaran yang menunjukkan pembesaran struktur mikroskopis yang disebut alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung udara mikroskopis di ujung bronchiolus, tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Struktur ini sangat penting dalam proses pernapasan dan ekskresi karbon dioksida. Pada alveoli inilah tempat karbon dioksida sebagai produk limbah metabolisme dikeluarkan dari darah ke dalam paru-paru untuk kemudian dibuang saat kita menghembuskan napas. Dengan memahami struktur anatomi paru-paru ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana paru-paru berfungsi tidak hanya sebagai organ pernapasan, tetapi juga sebagai organ ekskresi yang penting dalam tubuh manusia. Sistem ekskresi pada paru-paru. Pertama, udara yang kita hirup masuk melalui hidung dan diteruskan ke tenggorokan atau trakea. Inilah awal dari perjalanan oksigen masuk ke dalam sistem pernapasan kita.
Pada tahap kedua, udara yang mengandung oksigen ini akan mengalir melalui dua saluran, bronkus menuju ke bronkiolus. Bronkus adalah cabang besar dari trakea yang kemudian bercabang menjadi saluran yang lebih kecil. Selanjutnya, pada tahap ketiga, udara beroksigen dialirkan dari bronkiolus menuju ke jutaan kantung udara mikroskopis yang disebut alveolus. Pada gambar, alveolus ini sangat banyak dan membentuk struktur seperti anggur di ujung bronkiolus. Tahap keempat merupakan proses kunci dalam sistem ekskresi paru-paru, yaitu pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Di alveolus inilah oksigen diserap oleh kapiler darah yang mengelilinginya dan dialirkan ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan pada saat yang sama, karbon dioksida ini yang merupakan produk limbah metabolisme sel dilepaskan dari darah ke dalam alveolus. Terakhir, pada tahap kelima, karbon dioksida yang telah terkumpul di alveolus dibawa kembali melalui bronkiolus dan bronkus menuju trakea untuk akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui hidung saat kita menghembuskan napas. Proses pengeluaran karbon dioksida inilah yang menjadikan paru-paru sebagai salah satu organ ekskresi dalam tubuh manusia. Penting untuk dipahami bahwa paru-paru mengekskresikan sekitar 500 mili air dalam bentuk uap dan sekitar 500 liter karbon dioksida setiap harinya. Fungsi ekskresi paru-paru ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan pH darah dan mencegah penumpukan karbon dioksida yang beracun bagi tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur hati, yang dimana struktur hati itu yang pertama hati ataupun liver, yang dimana hati ini organ terbesar di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk metabolisme, detoksifikasi, produksi empedu, dan penyimpanan nutrisi, eksistensi protein penting. Kemudian berperan dalam menjaga keseimbangan glukosa, lemak, dan protein di dalam tubuh. Dan yang kedua itu kantong empedu, yang dimana kantong empedu ini organ kecil berbentuk seperti kantong yang terletak di bawah hati, yang dimana berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan empedu yang diproduksi oleh hati ke dalam usus halus untuk membantu mencernakan lemak, pencernaan lemak. Yang ketiga itu saluran empedu, yang dimana saluran empedu ini jaringan saluran yang menghubungkan ke hati, kantong empedu dan usus halus, kemudian mengangkut empedu dari hati dan kantong empedu ke usus halus bagian pertama untuk membantu pencernaan. Dan yang keempat itu limpa, yang dimana organ yang terletak di sebelah kiri perut, yang terletak dekat lambung dan pankreas, dan berperan dalam penyaringan darah, pencernaan sel darah merah tua, serta membantu sistem kekebalan tubuh. Dan yang kelima itu arteri hepatika, yang dimana pembuluh darah utama membawa darah kaya oksigen dari jantung ke hati dan berperan penting dalam suplai darah ke hati agar dapat menjalankan fungsinya. Dan yang keenam itu vena porta hepatica, yang dimana pembuluh darah besar membawa darah dari organ pencernaan ataupun usus, lambung dan pankreas ke hati, kemudian mengangkut nutrisi hasil pencernaan ke hati untuk diproses sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Baik, yang ketujuh itu pankreas, yang dimana organ yang memiliki fungsi sebagai kelenjar pencernaan dan endokrin untuk menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna makanan serta hormon seperti insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Yang kedelapan itu usus halus, yang dimana organ utama dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi, yang dimana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama duodenum, yang dimana tempat pencampuran enzim dan empedu. Yang kedua itu jejunum, yang dimana jejunum ini penyerapan utama nutrisi. Dan yang terakhir itu ileum, yang dimana penyerapan zat sisa sebelum masuk ke usus besar. Yang baik, dari semua penjelasan yang tadi itu dapat disimpulkan semua organ ini bekerja sama dalam sistem pencernaan dan metabolisme tubuh, terutama dalam pengolahan makanan, penyimpanan energi, detoksifikasi, serta produksi enzim dan hormon penting. Sekian, terima kasih. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan gangguan pada sistem ekskresi manusia yang terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama itu ada nefritis, di mana nefritis merupakan peradangan pada ginjal yang terjadi karena infeksi bakteri penyakit pada nefron.
Bakteri masuk melalui saluran pernafasan yang kemudian dibawa darah ke ginjal. Karena infeksi ini, nefron mengalami peradangan sehingga protein dan sel-sel darah yang masuk bersama urin primer tidak dapat disaring dan keluar bersama urin. Yang kedua ada batu ginjal, di mana penyakit batu ginjal ini merupakan pembentukan material keras menyerupai yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin dari ginjal, ureter, membawa urin dari ginjal menuju kantung kemih, serta uretra atau saluran kemih yang membawa urin ke dalam tubuh. Batu ginjal terbentuk dari limbah dalam darah, membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Yang ketiga ada albuminuria, di mana albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Yang keempat ada hematuria. Hematuria merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya sel darah merah dalam urin. Hal ini terjadi karena saluran kemih gesekan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Adapun upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan cara segera buang air kecil jika terasa ingin buang air kecil, serta menghindari masuknya feses melalui anus dan perbanyak minum air putih. Yang kelima ada diabetes insipidus, di mana penyakit diabetes insipidus ini disebabkan oleh kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi ini menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan penderitanya sering buang air terus-menerus. Adapun upaya penanganannya yaitu dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik. Yang keenam ada kanker ginjal, yang merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Adapun upaya pencegahannya yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Selanjutnya yang ketujuh ada jerawat. Jerawat atau acne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Yang terakhir ada biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal-gatal, sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar. Apabila kulit yang keringat berkeringat, segera keringkan dengan tisu ataupun handuk. Terima kasih telah menyaksikan video kami dan sampai jumpa.